Bagaimana caranya mengatasi luka robek? Nah, oke teman-teman, jadi gini, kita harus paham dulu tuh, luka robek itu apa? Sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang tadi tentang luka robek, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rama Saputra. Nah, saya dari Prodi PJKR asal kampus STKP Samansur. Di sini saya diberikan tema tentang pertolongan pertama cara mengatasi luka robek oleh sebagai bentuk syarat untuk mengisi atau ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang caranya mengatasi luka robek. Luka robek ini apa sih dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh cara mengatasi penanganan pertama ya dalam cedera luka robek. Luka robek itu adalah luka yang disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul. Nah, itu teman-teman. Ini adalah contoh dari luka robek. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini teman-teman. Mari kita simak video ini. Ciao. Peralatan pertama yang kita butuhkan adalah siapkan air. Nah, ini ya teman-teman. Dan airnya jangan terlalu panas atau terlalu dingin, karena untuk mencegah bakteri menyebar selanjutnya. Oke. Kemudian siapkan kain kasa ini ya teman-teman. Untuk kegunaannya adalah untuk membalut luka yang lebih cukup serius dan lebih besar. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan Hansaplast ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengatasi luka ringan atau luka robek yang kecil. Oke, untuk langkah yang pertama teman-teman, kita bersihkan dulu lukanya dengan menggunakan air yang sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, untuk mencegah infeksi bakteri menyebar ya teman-teman ya. Nah, kita haluskan pelan-pelan. Nah, kemudian kita gunakan Hansaplast teman-teman. Yang kedua, kita gunakan Hansaplast untuk luka robek yang ringan, yang dimana tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar juga teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tempelkan ke tempat yang luka, lalu ratakan. Oke, ini hanya untuk pertolongan pertama aja ya teman-teman ya, dan hanya untuk digunakan satu kali pakai saja, tidak untuk berhari-hari. Oke, nah terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin jangan terlalu kencang juga teman-teman, karena ketika kencang atau terlalu kendor itu akan menyebabkan infeksi dan sulit untuk dikelupas juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, dan apabila lukanya besar ya teman-teman ya, kita buka Hansaplastnya. Nah, dikarenakan lukanya misalkan contohnya besar, kita menggunakan kain kasa teman-teman. Nah, karena ini untuk membalut luka yang sangat besar dan agar lebih steril ya teman-teman. Oke, setelah dibersihkan, nah kita balut menggunakan kain kasa ya. Oke. Cara penanganan luka bakar. 1. Jangan panik. 2. Segera bawa ke air mengalir. Di bagian yang terkena paparan panas selama 20 menit. Aliran selama 20 menit. Dan jangan sekali-kali diberi pasta gigi, kecap atau mentega ke luka bakar. 3. Setelah itu balut dengan kasa steril. Jika nanti luka melendung, jangan dibetuskan, apalagi
menggunakan alat tajam seperti peniti dan jarum pentul. Kenapa? Karena dapat menimbulkan infeksi, sehingga memperlambat proses penyembuhan. Jika luka semakin memburuk, segera melakukan pengobatan ke pihak medis mengenai penanganan luka bakar. Saya Nuriyah Fauzia Zahra, Prodi PJKR semester kelima. Itulah cara penanganan terhadap luka bakar. Kenapa itu, Pak? Ini Pak, kaki saya ketusuk paku. Ya Allah. Darahnya banyak lagi. Oke, korban siap dievakuasi. Aduh, kenapa Pak? Jatuh ini. Aduh, ini malu ngegerus ya. Bentar, bentar ya. Ya, makasih ya. Yes. Udah.